Halo Good Chopper, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Ya, kembali lagi di sini bersama Jai dari channel Sinyal Gadget, channel yang membahas produk-produk digital murah berkualitas. Salah satunya adalah smartwatch ini guys. Inilah review KR06 smartwatch from Sembono. Check this out. Oke, Good Chopper. Nah, ini kotaknya ya. Kotaknya seperti ini ya. Adsen smartwatch-nya full touch dial. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan detailnya, buat kamu yang baru ketemu channel Sinyal Gadget ya dan belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang tahu kapan saya upload video terbaru tentunya. Oke, kita lanjut ya guys, dari kotaknya dulu. Ini sorry dapat agak sedikit nggak gitu bagus, tapi it's okay. Di sisi kiri ini tulisannya Your Sport Partner, bawah polos. Ini juga Your Sport Partner, ini polos, dan ini adalah tanda bahwa varian yang saya akan review adalah warna hitam. Di sini ada tulisannya itu smartwatch ya. Ini scan buat aplikasi, dan dari simbolnya saya tahu ini aplikasinya apa, tapi nanti ditulis juga di sini, yaitu pairing app-nya adalah namanya DaFit ya, DaFit. Oke, bisa cari di Google Play Store atau di App Store tergantung HP kalian tuh apa. Control mode-nya touch, waterproof cover-nya IP67 ya. Screen size-nya itu ini sangat lebar, 1,8 in IPS. Bare metal weight ya, 55 gram. Oke, ini compatible-nya bisa dibaca ya. Ini resolusinya baru 240 x 266. Baterainya 320 mAh, cukup besar ya. Ini total size keseluruhan ya. Oke, dapatnya apa aja sih kalau di paket pembeliannya? Ya, seperti biasa ya. Ini ada ekstra anti gores, kabel charger magnet seperti ini 2 pin, oke, dan pastinya buku panduan yang berbagai bahasa. Yang kalian mau baca silakan, enggak yang apa-apa nanti saya jelasin satu-satu menunya dan fitur-fiturnya apa aja. Lalu mana smartwatch-nya? Ya, ini dia guys. Tada! Oke, besar ya. Sesuai dengan tulisan tadi 1,8 in. Yap, ini adalah smartwatch Rajet dengan layar yang cukup besar, dan dia memiliki, ini ada speaker, ini ada mic. Artinya apa? Yap, dia bisa terima telepon guys, baik dari telepon biasa ataupun WA call, itu bisa diangkat, dia jadi sebagai fungsi handsfree Bluetooth. Oke, materialnya sendiri ini sebenarnya bukan metal ya. Ini tuh masih plastik, tapi ini udah bahannya itu polikarbonat, jadi kesannya seperti metal, mewah sih. Dan yang surprise-nya itu dari strapnya guys. Untuk kelas smartwatch Rajet atau yang diperuntukkan untuk outdoor ya, ini adalah smartwatch pertama yang saya review yang strapnya itu bisa gampang digonta-ganti ya, seperti ini ya, karena dia ada kunciannya seperti ini gampang banget, jadi nggak perlu ntar bongkar-bongkar baut apa segala macam untuk mengganti strapnya. Oke ya, ini secara keseluruhan desainnya itu bukan kotak ya guys ya, ini desainnya itu adalah persegi 8 ya. Ini agak sedikit tuh ya, jadi tidak mengotak sebenarnya, jadi tapi ya masih kategori ini smartwatch kotak gitu ya. Oke, dia memiliki dua tombol power dan tombol back, dan tombol back ini fungsinya adalah masuk ke menu tambahan yang lainnya juga ya. Oke, kita nyalakan dulu biar enak terangin ya. Ya, ini adalah tampilan watch face. Ini bukan yang default, jadi yang default itu seperti di gambar
kotaknya ya, seperti ini ya. Jadi ada analog, digital, dan keterangan lain-lain yang lengkap, bahkan sampai weather, heart rate, dan sebagainya. Ini udah saya pilihkan yang custom lebih tepatnya gitu ya, karena watch face-nya dia tuh bisa di custom guys, sampai sekitar di atas 20 watch face lebih di aplikasinya tentunya. Kalau di dalam jamnya sendiri defaultnya itu sebenarnya 5 watch face, tapi bisa tambah 6. Jadi watch face ke-6 itulah yang bisa diganti-ganti dari aplikasinya. Oke, ada apa menunya? Kalau kita tarik ke bawah ya seperti ini ya. Ini saya kurangin dulu, mungkin agak silau kalau dalam ruangan. Kalau di outdoor segitu tadi cocok ya. Ini jadi ada pengaturan brightness, pengaturan ini adalah Bluetooth. Kalau menyala seperti ini artinya dia sedang connect ke HP Anda, dan ini adalah vibrate-nya ya. Jadi vibrate-nya menyala, jadi kalau ada notif dia akan bergetar, tapi kalau ada telepon dia akan ringtone kecuali ke mode cinema ya. Mode cinema tuh kayak silent lah guys kalau di handphone gitu. Nah, di sini juga ada keterangan weather. Weather ini adalah kalau Anda sudah terkoneksi ke HP dan aplikasinya ya guys, dan di aplikasi itu udah diatur kotanya kota mana, baru dia bisa nampilin weathernya, kalau nggak bisa. Lalu ada center ya, ini ada center seperti ini ya. Ini kalau ini ya, kalau dalam ruangan seperti ini lumayan terang karena layarnya lebar sekali, jadi bisa dimatikan gini. Jadi kalau kita mau back gitu aja. Lalu ini ada setting ya. Setting itu ada menu view. Menu view-nya ada 2, ada grid view, ada list. Saya memilih list karena nanti ya, buat menjelaskannya lebih gampang. Kalau grid view itu tampilannya seperti Apple Watch gitu aja perbedaannya. Oke. Lalu ada pengaturan brightness tadi udah shortcutnya. Lalu ada PON ya, ini setelah terkoneksi ya guys, terkoneksi sama HP kita baru bisa ada PON-nya ya. Ya ini bisa kita matikan kalau nggak mau, tapi bisa kita hidupkan juga gitu. Ada PON reset, ada vibration. Nah vibration juga ada 2 ya, ada soft, ada strong ya. Ya tadi pengaturannya. Terus ini ada teater ini masa silent ya, jadi nggak getar sama sekali. Ntar mau masuk juga notif juga nggak mengganggu lah. Pada saat kan sinema itu kalau lagi nonton biasanya kan nggak boleh berisik ya guys, kayak gitu. Terus ini ada about-nya. Nah ini about-nya ya, dia namanya KR06 ya, seperti itu. Dan ini adalah QR code-nya, itu si David tadi. Oke. Ya, ini ada power off. Power off bisa dari sini atau dari kita punya tanggal lama di sini, sama aja. Oke, itu untuk menu atas. Lalu kalau kita tarik ke tadi atas ke bawah ya. Kalau dari bawah ke atas ini adalah semua notif yang sudah kita centang di aplikasinya. Ya. Jadi bisa langsung di clear atau dia akan clear otomatis setelah 8 message terakhir. Oke. Cara ganti watch face-nya sangat mudah. Ya, tinggal kita hold di tengah seperti ini. Yuk kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Nah khusus yang watch face ini, kalau Anda masuk ke menu aplikasi di handphonenya, itu bisa diganti foto kalian guys. Oke, seperti itu ya. Jadi yang ini ya, yang menu ini gitu ya. Nah ini kita menu default aja biar jelasinnya lebih enak lagi kan. Ini adalah tampilan weathernya, tampilan heart rate-nya, dan ini kondisi baterai, ini adalah tanggal, hari, dan step-step dan kalori yang sudah terbakar. Oke, kalau kita geser ke kiri, ya ini shortcut ya guys. Ini bukan menu, ini merupakan shortcut. Ini adalah pon menu ya. Ini bisa ada recent call, dial pad. Sayangnya dial pad-nya tidak ada bintang pagar, jadi kalau mau dial yang pakai bintang pagar, mau nggak mau Anda harus menggunakan HP Anda. Ini hanya telepon langsung ya, gitu. Dan ini adalah kontak yang udah pastinya suruh sync dulu dari app-nya. Oke. Nah ini adalah step kita, record, ini sleep monitoring.
Sleep monitoringnya itu bekerja otomatis ya guys. Kalau Anda pakai jam ini di malam hari, mulai start jam 10 malam sampai jam sekitar jam 8, jam 9 pagi, itu baru setelah itu dia tidak akan merecord. Walaupun Anda mungkin ada tidur siang, itu tidak akan merecord gitu. Nah, ini adalah heart rate-nya. Heart rate-nya sendiri itu tidak auto ya. Seperti ini kan harusnya dia berkedip. Kalau mau mengukur, kita harus di tap seperti ini, dia akan bergetar dan dia akan berkedip sebentar seperti ini. Oke, ini dia ada indikator ini tidak digunakan. Jadi untuk pengukurannya itu akurasinya sekitar 90-92% akurat ya guys ya. Karena harus dipakai baru dia mau mengukur seperti itu. Blood pressure-nya juga, nah ini blood oksigennya juga, dan ini adalah exercise ya. Exercise itu adalah multisport ya. Kalau itu kita bisa tap exercise-nya ada apa aja, ada walking, running, cycling. Jadi ada banyak sekali guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada swimming karena dia sudah IP67 ya. Climbing, tenis, rugby, golf, yoga, gym, dancing, baseball, elliptical, indoor cycling, free training, rowing machine, trail running, skiing, bowling, dumbbell, setup, on foot, indoor walk, indoor run, cricket, kabadi ya. Oke, ini ada yang beberapa yang saya agak asing, mungkin kalau bagi yang tahu bisa komen di bawah ya. Yang pasti ini multisportnya cukup banyak variasinya, jadi buat para pecinta olahraga memang sesuai namanya, ini sport watch, jadi ya memang buat latihan kan. Oke, kita back, lalu dia bisa music player ya. Music player setelah yang pasti setelah terkonek. Nah, ini weathernya juga setelah terkonek. Weathernya itu bukan cuma hari ini aja guys ramalannya, jadi dia bisa sampai 6 hari ke depan seperti ini ya. Tentu kalau setelah sinkron ya baru ada. Nah, ini adalah menu yang saya suka dari smartwatch KR06 ini ya, yang dari Sembono ini adalah AI Voice. Itu apa? AI Voice itu fungsinya seperti kalau kita connect ke Android, jadi sebagai pengganti Google Voice. Jadi kita nggak perlu ngomong di handphone, kita ngomong di jamnya, di dekat di mic sini ya. Ini kan mic-nya di sini, daerah sini, jadi kita ngomong di sini, dia akan langsung komen sesuai dengan Google Voice-nya seperti itu. Tapi harus tetap seperti ini. Halo Google. Oke. Seperti itu. Oke, dan back ya, ini balik ke menu awal lagi. Nah, kalau kita geser dari kiri ke kanan, ini adalah shortcut tambahan yang seperti ala-ala dulu smartwatch-nya dari DT ya kalau nggak salah. Oke, jadi keterangannya jadi ada jam. Jadi ini adalah shortcut tambahan ya guys. Jadi bisa langsung masuk setting, blood pressure, heart rate. Ini stopwatch ya, ada stopwatchnya juga. Terus ada sleep timer, ada step ya, itu isinya. Lalu sebenarnya menunya di mana? Nah, menunya sayangnya tidak udah bisa geser-geser. Anda bisa menekan tombol back ini. Iya, inilah menu sesungguhnya dari smartwatch ini guys. Ya, jadi ada message, tadi ada sport ya, ada sport, sama sih isinya nanti. Sport itu ya itu step ya, sama. Jadi bukan multisport, di sini dia istilahnya exercise. Ada sleep, ada measure AR. Nah, ini exercise. Jadi kalau orang yang smartwatch lain kan bilangnya sport itu multisport ya, di sini exercise. Jadi ntar ini adalah hasil recordnya, berapa kalori yang terbakar, heart rate yang pada saat kita berolahraga seperti itu. Jadi namanya exercise ya guys di sini. Nah, ini ada phone, ada measure blood pressure,
SPO2 yaitu blood oxygen, ada AI voice, ada weather, ada shutter ya, dia sebagai remote kamera bisa, tapi melalui handphonenya diaktifkan dulu. Ini kenapa begitu cepat sekali? Karena memang ini settingan standarnya dari si smartwatch KR06. Kalau Anda mau lebih lama bisa, tapi itu akan pengaruh ke baterai tentunya ya guys ya. Nah, ini ada feature bright ya. Ini mungkin sudah umum, sudah banyak aplikasi yang smartwatch yang lain yang ngatur-ngatur cara kita bernafas ya, kayak gitu. Lalu ada stopwatch ya, kayak gitu. Lalu ini ada countdown ya, seperti timer lah. Ada alarm juga, ada flashlight, ada setting menunya yang tadi guys, sama aja. Oke, ini sedikit keterangan fiturnya ya guys ya. Oke, dan kalau mau lihat tampilan menu yang lain, bisa juga masuk ke setting ini, menu view, kita pilih grid view, dan hasilnya seperti ini ya. Seperti Apple Watch kan jatuhnya, walaupun kalau Apple Watch itu kotak ya, bukan segi 8 seperti ini gitu guys. Bisa langsung back seperti ini, dan kita balik lagi ke list view nya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu ya aplikasi David itu seperti apa ya. Ini adalah saya kasih lihat review singkatnya di aplikasi David, aplikasi smartwatch ini ya. Oke, ini tampilan seperti ini. Semoga kelihatannya ada lambang D David gitu ya kalau kita klik seperti ini. Nah, ini ada tulisannya ya. Kalau connect dia ada KR06, dan ini ada terlihat indikator baterainya ya. Dan ini bicara baterai, dia cukup awet guys di kelasnya. Kenapa saya bilang cukup awet? Karena baterai cukup besar tadi ya, sekitar 300 mAh ya tadi ya, seperti tulisan boxnya. Dan penggunaannya tuh cukup hemat ya, bagus. Ini terus terang di tangan saya sudah ada 3 harian, dan ini baru sekitar 76% ya. 76% dari 100%. Itu berarti kalau aktifnya itu, dia diklaim sih kalau standby aja bisa sekitar 3 minggu ya. Ini saya rasa klaimnya ini nggak terlalu jauh ya, karena baterainya itu memang saya akuin ini termasuk irit. Jadi kalau aktif pun ini mungkin bisa seminggu guys ya. Tapi tergantung pengaturan Anda sendiri ya, dari brightness, terus berapa lama dia nyala pada saat diatur. Ya, ini kita dari pengaturan awalnya, yaitu watch face-nya itu seperti ini ya guys. Nah, ini pilihan watch face-nya. Nah, itu yang tadi saya bilang, watch face kedua itu bisa diedit, diganti foto kalian, bisa dia lebih personalized. Tadi watch face 3, 4, 5, 6, dan masih bisa nambah lagi seperti ini. Ya, ini adalah pilihannya. Ini banyak sekali, walaupun kebanyakan sih ini kartun-kartun gitu ya. Ini agak sedikit unik kalau menurut saya, sport watch tapi dikasihnya watch face yang agak sedikit feminim ya. Tapi it's okay, mungkin ada para wanita yang suka olahraga dan suka yang layar lebar juga, boleh juga gitu dipakai. Ini banyak sekali sih pilihannya, nggak harus cewek, ini juga unisex hitungannya ya. Dan ini banyak sekali guys, nanti bisa dihitung sendiri kalau Anda sudah membeli produk ini ya. Kalau yang ingin membeli, nanti linknya seperti biasa saya selipkan di deskripsi ya guys ya. Kita back dulu. Lalu ini ada kedua, pengaturan notifikasinya. Nah, notifikasinya ini cukup yang saya suka dari aplikasi David ini, dia cukup komplit ya guys, dari sosmed sampai ini ada pilihannya other.
Other-nya ini adalah semua aplikasi yang ada di HP kita yang memiliki notifikasi. Jadi kalau kamu bergerak mungkin dalam all shop atau apa yang butuh notifikasi, mungkin butuh di jalan atau apa, nggak salah sih pilih jam ini dengan aplikasi ini, karena semua ternotifikasi dan kamu tidak akan ketinggalan notifikasi sama sekali. Oke, itu aja. Nah, ini ada setting alarm, ini shutter yang tadi saya bilang, remote kamera, ada favorit kontak tadi yang kalau harus sync ya, sync kontak. Lalu ini ada pengaturan other-nya. Pengaturan other-nya itu terdiri dari ada find device, jadi bisa menemukan jamnya kalau lagi lupa taruh di mana, tapi selama terkoneksi tentunya ya. Lalu ada time format, ada 24 jam, ada 12 jam, ada unit setting, unit system maksudnya. Ada do not disturb ya, saat tidak langsung ada reminder to move. Jadi ini adalah sanitary ya, sanitary reminder, bisa diaktifin, bisa juga dimatiin. Terus ada continue heart rate detection, itu berarti dia 24 jam nonstop ya. Ini buat kalau yang udah mungkin jantungnya agak sedikit bermasalah, boleh juga gitu. Lalu ada control phone music, ini kalau diaktifin dia bisa mengontrol phone music kita gitu. Ini ada language, ada auto lock-nya. Nah, ini auto lock-nya itu tadi 5 detik ya, jadi bisa paling lama itu 30 detik guys nyalanya gitu. Sama reset, dan ini quick view itu yang auto wake up ya. Valid periodnya bisa diatur, kalau saya sih all day aja, karena bisa aja malam mungkin tidak terlalu banyak aktivitas, Anda bisa matiin. Ada drink water reminder, terus ada heart rate warning ya. Kalau heart rate warning ini diaktifkan, artinya jika heart rate-nya melebihi yang sesuai standar pada umumnya, dia akan bergetar juga. Lumayan bagus feature ini ya. Terus ada weather, nah ini yang saya bilang tadi pengaturannya. Ada psychological cycle reminder, ini untuk khusus Anda wanita ya. Jadi memang ada feature-nya di dalam smartwatch ini ternyata ya. Jadi nggak salah, karena tadi gambarnya sedikit agak feminim kalau menurut saya, jadi mungkin cewek pun bisa pakai juga jam ini. Oke, kita back. Lalu ada pilihan upgrade. Dan kalau tampilan depan ya sebenarnya seperti ini guys. Ada step, ada lamanya sleep, heart rate, blood pressure, blood oxygen, outdoor running, ini menggunakan GPS HP ya gitu. Lalu ini ada menunya, biodata kita, ada profil, ada goals kita, ada background operation, Google Fit ya, bisa dikonek ke Google Fit, ada about dari aplikasinya. Oke, saya rasa sudah banyak orang yang mengenal aplikasi David ini ya, tentunya dengan berbagai smartwatch tentunya. Jadi saya rasa itu aja review aplikasinya. Jadi kesimpulan saya tentang smartwatch gagah ini dan bisa mengerti wanita ini cukup recommended guys. Buat kalian pecinta raja tapi tidak mau terlalu tebal, lalu pecinta layar lebar, dan juga waterproof juga ya, water resistant maksudnya, udah IP67 dan ada swimming pool mode, jadi bisa berenang, walaupun saran saya jangan terlalu lama di dalam airnya ya, karena biar bagaimanapun tetap ada ketahanannya, tidak bisa terlalu dalam, mungkin sekitar 1 meteran aja gitu ya kedalamannya, dan itu pun tidak boleh terlalu lama. Jadi harus cepat-cepat kembali ke permukaan lalu dikeringkan lagi gitu, daripada nanti smartwatch jadi rusak gitu ya. Dan desainnya ini termasuk yang kalau menurut saya cukup fresh ya. Ini mengingatkan saya kepada mungkin smartwatch yang outdoor lain seperti Tank, M1 seperti itu. Tapi ini untuk Sembrono, good job ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya guys ya. Jai menemani Anda. Kita kembali lagi di review-review selanjutnya. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, di like kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa di share ke semua sosial media yang Anda miliki. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye-bye.